Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Fadila Utama. Saya dari kelas Guru MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia tentang proses masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. A. Pengaruh budaya India. Candi Borobudur terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Dari bentuknya, candi ini merupakan candi Buddha. Mengapa? Karena candi Prambanan dibuat oleh bangsa Shailendra. Tidak jauh dari candi Borobudur terdapat candi Prambanan. Candi Hindu itu terletak di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Klaten, Jawa Tengah. Kedua candi yang megah itu merupakan bukti perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Sementara itu, di Sumatera terdapat kerajaan yang sangat terkenal, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan handal menjalin hubungan dengan dunia internasional melalui perdagangan dan kemaritimannya. Dalam masa itulah, perdagangan datang dari India, Cina, dan Arab untuk meramaikan Sriwijaya. Saat Sumatera berada di bawah dinasti Shailendra, kerajaan itu dapat menguasai kerajaan-kerajaan lain di sepanjang Selat Malaka. Pada masa itu pula, hubungan dengan India dan Cina berkembang pesat. Kehebatan Sriwijaya juga ditunjukkan dengan adanya dharma atau sumbangan dari Raja Sriwijaya untuk mendirikan asrama di Nalanda, India. Sriwijaya pun menjadi pusat belajar agama Buddha pada masa itu. Sumber-sumber Tibet dan Nepal menyebutkan seseorang pendeta yang bernama Atisa belajar agama Buddha di Sriwijaya selama 12 tahun atas saran Itsing, seorang musafir dari Cina yang dahulu pernah singgah di Sriwijaya. Jika mengunjungi Candi Prambanan atau Candi Borobudur, kamu akan melihat kisah dalam dunia wayang. Wayang sudah dikenal oleh nenek moyang kita sejak zaman Hindu-Buddha. Kisah Mahabharata dipentaskan melalui wayang. Nama Jayadwipa juga sudah dikenal oleh seorang ahli geografi Yunani, Ptolemeus, pada awal Tarikh Masehi dengan nama Labadiu. Jadi, nama kepulauan Indonesia sudah ditulis dan dikenal oleh penulis barat jauh sebelum pada awal Masehi. Ptolemeus menyebutkan bahwa Pulau Labadiu artinya Pulau Padi atau dikenal dengan Jayadwipa. Satu di antara bangsa yang berinteraksi dengan penduduk kepulauan di Indonesia adalah bangsa India. Interaksi itu terjalin sejalan dengan meluasnya hubungan perdagangan antara India dan Cina. Hubungan itu mendorong pedagang-pedagang India dan Cina datang ke kepulauan Indonesia. Menurut Van Leur, barang yang diperdagangkan pada masa itu adalah barang komoditas yang bernilai tinggi dan mahal, berupa logam mulia, perhiasan, berbagai barang pecah belah, serta bahan baku yang diperlukan untuk kerajinan. Dua komoditas penting yang menjadi primadona adalah gaharu dan kapur barus. Kedua komoditas itu merupakan bahan baku pewangi yang paling digemari oleh bangsa India dan Cina. B. Proses masuknya kebudayaan Hindu. Agama dan kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu yaitu perpaduan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Kebudayaan Hindu bersumber dari A. Rig Veda, berisi ajaran-ajaran Hindu. B. Kajur Veda, berisi doa-doa pada saat upacara keagamaan. C. Samaveda, berisi nyanyian-nyanyian puji-pujian. D. Adhar Veda, berisi mantra-mantra gaib. Perkembangan agama Hindu dibagi menjadi 4, yaitu A. Zaman Veda, pada tahun 1500 sebelum Masehi. Pada zaman itu disebut pula dewa tertinggi yang dianggap sebagai penguasa dunia, disebut Dewa Trimurti. Di antaranya 1. Dewa Brahmana, merupakan dewa pencipta alam. 2. Dewa Wisnu, merupakan dewa pemelihara alam. 3. Dewa Siwa, merupakan dewa perusak alam dan kematian. Pada zaman ini masyarakat digolongkan menjadi 1. Kasta Brahmana, yaitu ulama dan pendeta. 2. Kasta ksatria, yaitu raja, bangsawan, serta prajurit. 3. Kasta waisya, yaitu pedagang dan petani. 4. Kasta sudra, yaitu pelayan.
Ada satu golongan yang tidak masuk di dalamnya, yaitu kasta paria, ditempati oleh gelandangan dan pengemis. B. Zaman Brahmana. Pada zaman ini sudah ada tata cara upacara keagamaan. Pedomannya adalah kitab Weda. C. Zaman Upanishad. Selain tata cara upacara keagamaan, zaman ini juga sudah mengenal pengetahuan dan filsafah. Pedoman pada kitab Weda. D. Zaman Buddha. Pada zaman ini sudah mengenal samedi dan yoga untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pedoman kitab Weda. Kitab suci umat agama Hindu adalah kitab suci Weda. Hari besar agama Hindu adalah Hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Pagerusi. C. Proses masuknya agama Hindu. Beberapa teori, yaitu 1. Teori Ksatria. Dalam kaitan ini, RRC Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau prajurit India. Para prajurit diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara lainnya. Namun, teori ksatria ini kurang tepat karena kurang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Selama ini, belum ada ahli yang menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. 2. Teori Vaishya. Teori ini terkait dengan pendapat N.J. Fromm yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah kaum pedagang. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada saat itu, jalur perdagangan ditempuh melalui lautan yang menyebabkan mereka tergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama untuk menunggu musim baik. Para pedagang India pun melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi dan melalui perkawinan tersebut mereka mengembangkan kebudayaan India. Menurut J. Quedes, yang memotivasi para pedagang India untuk datang ke Asia Tenggara adalah keinginan untuk memperoleh barang tambang, terutama emas dan hasil hutan. 3. Teori Brahmana. Teori tersebut sesuai dengan pendapat J. C. Van Leur bahwa Hinduisasi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Pendapat Van Leur didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Selain itu, adanya kepentingan dari para penguasa untuk mengundang para Brahmana India. Mereka diundang ke Asia Tenggara untuk keperluan upacara keagamaan, seperti pelaksanaan inisiasi yang dilakukan oleh para kepala suku agar mereka menjadi golongan ksatria. Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Paul Whitley, bahwa para penguasa lokal di Asia Tenggara sangat berkepentingan dengan kebudayaan India guna mengangkat status sosial mereka. 4. Teori arus balik. Teori ini lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Artinya, orang-orang di Kepulauan Indonesia, terutama para tokohnya yang pergi ke India. Di India, mereka belajar hal ihwal dalam agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah kembali, mereka mengajarkan dan menyebarkan kepada masyarakatnya. Pandangan ini dapat dikaitkan dengan pandangan F.D.K. Bosch yang menyatakan bahwa proses Indianisasi di Kepulauan Indonesia dilakukan oleh kelompok tertentu. Mereka itu terdiri atas kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat. Selanjutnya, karena tertarik dengan ajaran Hindu-Buddha, mereka pergi ke India untuk memperdalam ajaran itu. Lebih lanjut, Bosch mengemukakan bahwa proses Indianisasi adalah suatu pengaruh yang kuat terhadap kebudayaan lokal. D. Proses masuknya kebudayaan Buddha. Agama Buddha adalah seseorang yang sudah menerima pencerahan yang dipelopori oleh Siddhartha Gautama. Beberapa sebutan untuk Siddhartha Gautama yaitu 1. Buddha,
seseorang yang sudah mencapai kenyataan. 2. Tatagrata, seseorang yang sudah mencapai kenyataan. 3. Sukayami, orang yang bijaksana. 4. Jina, seseorang yang sudah mencapai kemenangan. Umat Buddha wajib berikrar yang disebut Tridharma, yaitu 3 perlindungan. Di antaranya, 1. Saya berlindung kepada Buddha. 2. Saya berlindung pada Dharma. 3. Saya berlindung pada Sangha. Buddha artinya orang yang pertama menerima pencerahan. Dharma artinya ajaran Buddha. Sangha artinya pemeluk agama Buddha. Sedangkan Buddha, Dharma, Sangha disebut 3 mutiara atau Triratna. Terdapat isi kitab suci agama Buddha, yaitu Kanon Tionghoa, Kanon Tibet, Kanon Pali, Sutra Mahayana, dan Tripitaka. Isi 4 kitab tersebut yaitu 1. Khotbah-khotbah Buddha selama 45 tahun untuk membabarkan Dharma sebanyak 84.000 sutta. 2. Menjelaskan peraturan-peraturan bhikkhu dan bhikkhuni. 3. Menggambarkan beragam filosofis, psikologi, metafisika, dan lain-lain. 4. Sebagian bersumber dari Buddha dan sebagian lagi bersumber dari pengikut setia Sang Buddha. Menurut Dharma atau ajaran agama Buddha yaitu 1. Hidup atau lahir menjadi tahu dan meninggal merupakan penderitaan atau sengsara. 2. Sengsara atau penderitaan disebabkan oleh hati yang tidak ikhlas dan muncul hawa nafsu untuk hidup mewah. 3. Sengsara atau penderitaan dapat dilenyapkan dengan hati yang ikhlas dan bersyukur. 4. Hawa nafsu dapat dihilangkan dengan cara astafida atau 8 jalan kebenaran. Di antaranya 1. Pandangan atau pengetahuan yang benar. 2. Niat atau sikap atau minat yang benar. 3. Perkataan yang benar. 4. Perbuatan atau tingkah laku yang benar. 5. Penghidupan atau pekerjaan yang benar. 6. Usaha atau daya upaya yang benar. 7. Perhatian atau renungan yang benar. 8. Samadhi atau memutuskan pikiran yang benar. Agama Buddha dibagi menjadi 2 aliran, yaitu 1. Hinaya, yaitu kendaraan kecil. 2. Mahayana, yaitu kendaraan besar. Umat Buddha dibagi menjadi 2 aliran, yaitu 1. Sangha, masyarakat biasa terdiri dari upasaka pria atau upasaki wanita. 2. Sangha, orang yang tinggal di biara, yaitu biarawati. Tempat-tempat yang dianggap keramat oleh bangsa India yaitu 1. Bodh Gaya, tempat Sang Buddha mendapat pencerahan. 2. Sanat, tempat Sang Buddha pertama kali mencapaikan ajarannya. 3. Lumbini, tempat kelahiran Sang Buddha. 4. Kunsinara, tempat Sang Buddha meninggal. Terima kasih, itulah tadi penjelasan materi tentang sejarah Indonesia, proses masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Hanya ini dengar suara